Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Anzil Faris. Saya dari jurusan Tadis Matematika semester 4 kelas B dengan nomor induk mahasiswa 19081050048. Di sini saya akan menunjukkan tutorial atau cara pembuatan alat peraga matematika materi bangun ruang. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan mengulas sedikit mengenai konsep alat peraga bangun ruang. Alat peraga merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan juga efisien, dan untuk menarik perhatian siswa agar proses belajar mengajar tercipta secara mengalir dan juga lebih asik. Nah, sedangkan bangun ruang merupakan suatu benda yang diklasifikasikan dengan ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan juga 3 komponen penyusunnya, yaitu titik sudut, sisi, dan juga bidang. Sehingga apabila materi bangun ruang ini kita sajikan beserta alat peraga, siswa akan lebih mudah memahami materinya dibandingkan dengan hanya sekedar melihat dari bukunya saja atau melihat gambar-gambarnya saja. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraganya. Yang pertama, tusuk sate. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lilin malam atau plastisin. Yang keempat, tali sepatu. Yang kelima, solatip berwarna hitam. Nah, untuk langkah yang pertama, kita siapkan 2 buah tusuk sate dan juga solatip yang berwarna hitam tadi. Kita bungkus kedua tusuk sate menggunakan solatip yang berwarna hitam agar tusuk sate terlihat rapi dan nantinya akan dijadikan rusuk-rusuk kubus. Nah, ini dia tusuk sate yang telah dibungkus oleh solatip yang berwarna hitam. Kita sediakan 12 ya, karena rusuk kubus ada 12. Langkah selanjutnya, plastisin yang telah disediakan tadi kemudian dibuka dan juga dipilih sesuai warna keinginan. Nah, setelah itu plastisin kemudian dibentuk menjadi bulat. Nantinya plastisin akan dijadikan sebagai penyatu rusuk-rusuk dan juga sebagai titik sudut kubus. Nah, ini dia plastisin yang telah dibentuk bulat-bulat tadi. Kita buat 8 ya, karena titik sudut pada kubus ada 8. Nah, langkah selanjutnya kita susun rusuk-rusuk tadi hingga membentuk persegi. Di sini kita sesuaikan ya ukurannya karena rusuk kubus memiliki ukuran yang sama. Kemudian kita masukkan plastisinya ke dalam rusuk tadi. Dalam hal ini kita perlu hati-hati ya teman-teman. Kita susun plastisinnya dan juga memasukkan ke dalam rusuk hingga membentuk titik sudut. Nah, untuk bagian atas kubus kita masukkan plastisin ke dalam rusuk di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kita ulangi kedua buah rusuk saja ya teman-teman. Hal ini pun harus dilakukan dengan hati-hati agar plastisinnya tidak rusak. Nah, untuk bagian sisi samping pada kubus kita tambahkan 2 buah rusuk pada masing-masing bagian. Nah, setelah itu pada bagian atasnya kita tancapkan rusuk yang telah kita tambahkan plastisin di bagian atas dan juga di bagian bawahnya tadi. Lalu pada bagian depan kita tambahkan rusuk. Begitu juga dengan bagian belakangnya.
Nah, seperti inilah bentuk kerangka kubus. Kita dapat melihat dengan jelas rusuk-rusuk kubus dan juga titik-titik sudut pada kubus. Nah, kemudian untuk menentukan diagonal sisi, kita cukup menggunakan tali yang telah disediakan tadi. Diagonal sisi merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Nah, kita tali ke titik sudut yang berhadapan deh ya. Nah, setelah itu kita dapat melihat ini merupakan diagonal sisi pada kubus. Untuk diagonal ruang pun sama, kita tinggal mempraktikannya menggunakan tali tadi. Nah, diagonal ruang itu sendiri merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Nah, seperti ini ya, diagonal ruang pada kubus. Nah, sekian tutorial cara membuat kerangka kubus dan juga penggunaannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.